kajian kita kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin bab muraqabah. Sudah 2 kali pertemuan kita membahas bab muraqabah ini. Pada pertemuan ini kita lanjutkan wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, kita ulangi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha ta'ala yughar wa ghairullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain kedua. Allah dalam hadis ini terkandung hal yang sangat penting bagi kita umat Islam, di mana Nabi bersabda, innallaha ta'ala yughar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan cemburunya Allah itu ayyatil mar'u ma haramallahu alaihi. Allah cemburu atau cemburunya Allah itu adalah dikala hambanya melakukan hal-hal yang haram, yang telah diharamkannya. Nah, Allah, apa maksudnya Allah itu cemburu? Para ulama banyak membahas Allah itu cemburu, ya, tetapi harus dipahami cemburunya Allah itu bukan seperti cemburunya manusia, bukan seperti cemburunya hambanya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Barang siapa yang mengatakan cemburunya Allah sama dengan cemburunya seorang suami pada istrinya, dia adalah syirik. Syirik dalam hal asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Jadi barang siapa mengatakan cemburunya Allah seperti cemburunya seorang istri kepada suaminya, itu sudah rusak akidah kita, tauhid kita, yaitu tauhid asma wa sifat. Ya, terus apa maksudnya Allah itu cemburu? Ya, para ulama membahas bahwa Allah itu cemburu kepada hambanya karena Allah sangat cinta kepada hambanya. Dan Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, hadis ini dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Jadi dia katakan, Sa'ad bin Ubadah, dia pernah bilang begini, ya, lau ra'aitu rajulan ma'a ibrahati la taraktuhu bisayf. Ya, kata Sa'ad bin Ubadah, jika aku melihat, kata Sa'ad, seorang laki-laki dia berdua-duaan dengan istriku, la taraktuhu, maka akan aku pukul dia dengan bisayf, dengan apa?
dengan pedang. Jadi kata Sa'ad itu. Setelah mendengar pernyataan Sa'ad yang sangat keras seperti ini, mereka lapor kepada Nabi. Lapor perkataan Sa'ad ini kepada Nabi SAW. Terus Nabi mengatakan, "Ata'jabuna ghairatis Sa'ad?" Apakah kalian takjub min ghairatis Sa'ad terhadap cemburunya Sa'ad? Kata Nabi, la ana sungguh aku, kata Nabi, akhyaru minhu, lebih cemburu dari Sa'ad. Wallah, dan Allah, akhyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripadaku. Nah, contoh ini, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum kayuhibbillah. Wa minan nasi may yattakhiduna min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Apa artinya itu? Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah. Ya, jadi Allah merasa diduakan, cemburu Allah, merasa diduakan. Nah, jadi kenapa misalnya ya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, dan tempatnya di neraka tidak ada seorang penolong pun. Kenapa Allah mengharamkan surga bagi yang menyekutukannya? Sekarang orang yang mencintai makhluk ya, seperti mencintai Allah. Syirik enggak? Syirik. Kenapa? Karena Allah cemburu diduakan. Maka Allah mengatakan apa? Orang yang mati dalam kesyirikan, termasuk syirik yang seperti itu, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana ada orang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah? Ya, ada ayat ya, surat At-Taubah ya, At-Taubah ayat 31 yang punya begini. Ya, ittakhadu arbaban ittakhadu ya, apa itu? Ittakhadu apa itu? Saya tahu ya. Ittakhadu rubbanahum, ya, mereka menjadikan rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Kristen sebagai Tuhan selain Allah. Ittakhadu rubbanahum ya, ittakhadu rubbanahum ya wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Kristen sebagai Tuhan selain Allah. Nah, terus kemudian ya,
ada seorang sahabat yang dulunya Kristen, dia masuk Islam, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Kata dia, utitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi unqi, dan di leherku salibun min dahabin. Di leherku ada salib yang terbuat dari emas. Ya. Jadi kata Adi Hatim, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di leherku ada salib terbuat dari emas. Fasami'tuhu yaqul, kemudian aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itulah membacakan ayat tadi. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Kristen sebagai Tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Terus kemudian Adi bin Hatim protes, ya Rasulullah, innahum lam yakunu ya'budunahu. Ya Rasul, mereka tidak menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi mengatakan, alaysa yuhilluna ma haramallah fayuhillunahu ya wa yuharrimuna ma ahallallah fayuharrimunahu. Apa artinya itu? Nabi mengatakan, apakah ada pendeta-pendeta Kristen ataupun rahib-rahib Yahudi yuhilluna ma haramallah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kemudian fayuhillunahu, kemudian umatnya itu, pengikutnya itu ikut menghalalkan. Terus kemudian wa yuharrimuna ma ahallallah, kemudian mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Fayuharrimunahum, kemudian mereka ikut mengharamkannya. Faqal, kemudian Adi Hatim mengatakan, kalau begitu ada. Fatilka ibadatuhum lahum, itulah bentuk penyembahan mereka kepada rahib-rahib Yahudi. Kenapa? Karena mereka terlalu cinta kepada pendeta-pendetanya, kepada rahib-rahibnya, sehingga mereka patuh apapun yang diucapkan oleh pendeta-pendeta dan rahib-rahib Yahudi itu, walaupun bertentangan dengan hukum Allah. Ittakhadhu ya rubbanahum ya ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Nah, kalau kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan sebagainya dengan sanad yang sahih ya. Jadi kalau kita lihat hadis ini, bahwa kenapa ya turunnya ayat ini, bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, karena mereka terlalu cinta, melebihi cintanya kepada Allah. Di mana letak melebihi cintanya kepada Allah? Allah telah mengharamkan sesuatu, kemudian pendeta dan rahib-rahibnya menghalalkan, umatnya ikut mana? Ikut perkataan pendeta. Allah telah mengharamkan sesuatu, tapi kemudian pendeta-pendeta dan rahib-rahib tersebut menghalalkannya. Terus umatnya mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, lantas umatnya mengikutinya. Itu bentuk penyembahan. Itu disebut andada, niddan.
Itu syirik. Ya, ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud tanya, "Ya Rasulullah, ayyudamu aqdam, wahai Rasul, dosa apa yang paling besar?" Faqala, Nabi menjawab, "Antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah ada tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Terus coba kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ada enggak di tengah-tengah umat Islam seorang ulama mengatakan sesat, bakar, terus umatnya patuh mutlak sebagaimana ucapan, seolah-olah itu sudah seperti menuhankan, tanpa tabayun apakah yang dituduh sesat itu atau tidak, tanpa tabayun, fanatik buta. Ini berbahaya, fanatik buta. Padahal Allah telah mengatakan kepada Rasulullah, telah bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah wa laysa kadzalik illa hara alaihi." Barang siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan kafir atau mengatakan dia musuh Allah padahal tidak seperti itu, maka Tuhan akan berbalik pada diri kita. Jadi kita terlalu fanatik kepada seorang ulama sehingga kita lupa Al-Quran dan hadis. Pokoknya apapun yang keluar dari mulut ulama itu harus benar, patuh 100%. Padahal bisa jadi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita taat setaat-taatnya. Apa bedanya tadi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Bedanya. Terus apa akibatnya? Di dunia mungkin tidak masalah, silakan. Tapi di akhir apa yang terjadi? Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 66, 67, 68. Bagaimana bunyinya? Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam api neraka. Yaquluna, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhifaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Apa artinya ini? Al-Adab 66, 67, 68. Apa artinya? Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ya. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam api neraka. Yaquluna, mereka mengatakan, itu sedang diangkat. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Ya Allah, alangkah beruntungnya seandainya dulu di dunia hanya mentaati Allah dan Rasulnya. Maksudnya mentaati apa? Al-Quran dan hadis. Kalau mereka mengatakan dalam ayat selanjutnya, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami di dunia dulu telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, tapi mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu, ya Allah. Siapa pemimpin-pemimpin dan pembesar dalam masalah agama? Dan kemudian dalam ayat tadi, Rabbana atihim dhifaini minal adab. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dibandingkan kami. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang fanatik buta sehingga tidak mau melihat Al-Quran dan hadis lagi, hanya melihat apa yang difatwakan oleh orang-orang tertentu, ternyata belum tentu benar, ternyata menyesatkan. Murid ini dia protes kepada Allah, ternyata yang menyesatkan adalah guru saya, maka timpakanlah mereka azab 2 kali lipat. Wal anhum laknan kabira, dan laknatlah dengan laknat yang besar.
Sanggup kita menanggung seperti ini? Sanggup. Maka jangan kita mencintai seseorang walaupun itu guru kita ataupun siapalah orang yang kita hormati melebihi cinta kita kepada Allah. Makanya jangan kita mengukur kebenaran pada manusia. Ukurlah manusia dengan kebenaran. Kita kan sering bilang, kenapa seperti itu? Ulama mengatakan seperti itu. Enggak mungkin salah. Ya kan? Belum seperti itu. Dikatakan begini, pokoknya dalilnya adalah apa? Bukan Al-Quran dan hadis, dalilnya adalah pendapat ulama. Oke, pendapat ulama. Kalau ulama itu benar, oke lah, selamatlah dia. Tapi kalau ternyata salah, gimana? Dan banyak sekali sekarang kita lihat fitnah-fitnah itu yang pemicunya kadang-kadang orang-orang tertentu. Orang lain ikut aja. Kalau ternyata salah, murid masuk neraka gara-gara disesatkan oleh gurunya, apa yang terjadi? Guru itu diminta oleh murid azab 2 kali lipat. Dan muridnya menyuruh agar gurunya dilaknat dengan laknat yang besar. Mau jadi guru? Saya juga nggak mau. Kemana? Nanti ini seandainya misalnya apa yang saya bilang keliru, menyesatkan bapak-bapak misalnya, maaf ini sudah contoh saja, masuk neraka gara-gara saya. Terus kemudian bapak-bapak minta pada Allah agar Ustadz Herman mendapat azab 2 kali lipat. Mau nggak saya? Udah nggak usah ngaji aja kita. Lebih nggak usah. Nanti daripada saya celaka. Makanya kalau kita mengajarkan sesuatu harus jelas dasarnya. Ya, saya tanya sekarang, kenapa Ibnu Hajar Asqalani menyusun kitab Bulughul Maram? Kenapa? Pernah lihat kitab Bulughul Maram? Apa isinya? Kira-kira apa isi kitab Bulughul Maram? Fikih berdasarkan hadis. Nah, coba dicek lagi, dilihat kitab Bulughul Maram adalah fikih berdasarkan hadis. Kalau kita buka kitab Bulughul semuanya hadis, tapi yang berhubungan dengan fikih. Kenapa Ibnu Hajar Asqalani menyusun kitab itu? Karena di masa beliau yang dikatakan dalil bukan Al-Quran dan hadis, tetapi pendapat ulama, pendapat orang-orang tertentu. Sehingga oleh Ibnu Hajar Asqalani ini luar biasa bahaya nih. Jadi beliau ingin mengembalikan lagi yang dikatakan dalil adalah hadis. Makanya kalau kita buka kitab-kitab fikih klasik itu, berjili-jili, berpuluh-puluh, berputar-putar. Dalilnya kadang-kadang membingungkan. Coba lihat kitab fikih ini. Berjili-jili. Mungkin sampai 50 tahun enggak tamat-tamat kita mempelajarinya. Nah, sehingga ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Karihallahu lakum salasan." Allah membenci kepada kalian 3 hal. Yang pertama apa? Qila wa qala. Qila wa qala apa artinya? Ya. Dikatakan, mengatakan. Nah, kenapa seperti itu? Begini. Dalam kitab ini, pendapat begini. Dalilnya enggak jelas. Itu qila wa qala. Dan itulah yang terjadi, yang kebanyakan di antaranya yang terdapat pada kitab-kitab fikih yang klasik yang berjili-jili itu. Dikatakan begini, berputar-putar, stres dalam bacanya. Ya, padahal para sahabat gampang kali kan. Bagaimana beramal nih, tanya kepada Nabi gini, udah. Kan udah, contoh misalnya, kenapa kita mengangkat tangan setentang dengan, ini masalah fikih ya. Misalnya kenapa kita mengangkat tangan setentang dengan bahu atau dengan telinga, gampang. Ketika merujuk pada hadis, rafa'a yadayhi, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah
ya rafa'a yadayhi hatta yakuna haswa mankibaini. Oh, atau dalam hadis ini dikatakan yuhadiya min udunaihi. Rasulullah mengangkat tangan ketika kami sedentak dengan bahu atau sedentak dengan telinga. Gampang kan? Kenapa harus kita minta pendapat sana pendapat sini berputar-putar sehingga itu saja habis berhalaman-halaman kitab-kitab fikih. Ya, jadi yang pertama tadi dibenci oleh Allah apa? Qila wa qala. Yang kedua wa idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiga wa kasratus su'al, banyak bertanya. Jadi yang berhubungan dengan kajian kita adalah qila wa qala. Nah, jadi Allah cemburunya Allah apa? Allah tidak ingin diduakan dalam hal kita menyembah kepadanya dalam hal halal dan haram. Paham maksudnya diduakan? Misalnya Allah telah mengharamkan sesuatu. Terus kemudian ada ulama yang menghalalkan. Kita pilih pendapat ulama tersebut. Itu berarti kita menduakan Allah. Contoh, Nabi membolehkan enggak kita saling bermusuhan? Tidak. Ya kan? Jelas dalam ayat dan hadis kita dilarang saling bermusuhan, saling menghujat, saling mengusir. Dalam ayat dikatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, wa kunu ibadillahi ikhwana, kata Nabi. Jadikanlah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Tapi hari ini ketika berbeda segala sesuatu langsung kita menyesatkan, langsung kadang-kadang kita usir. Padahal Nabi mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apa maknanya? Maknanya dakwah. Jadi kalau memang ada dakwah, untuk apa kita harus menggunakan kekerasan? Jadi kalau sikit-sikit ketika salah orang misalnya langsung kita usir, langsung kita hujat, ya apa juga fungsi dakwah? Apa fungsi dakwah kalau gitu? Oh, katakanlah dia sesat. Kenapa dia sesat? Karena tidak tahu. Kalau orang tidak tahu apa, dengan apa kita mendekatinya? Dengan dakwah. Cuman masalahnya apa betul sesat? Nah ini ya, jadi ya tadi apa? Allah itu cemburunya Allah itu hakikat yang paling utama adalah Allah tidak ingin diduakan dalam hal penyembahan dan peribadatan. Termasuk Allah tidak ingin diduakan dalam hal halal dan haram. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita lanjutkan. Oh ya, silakan Bu. Ustaz, ini di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa setiap seseorang yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan seseorang yang berbuat dosa maka dosa itu tidak dilipat gandakan tapi dibalas atau diazab sesuai dengan perbuatannya. Iya. Di satu sisi dalam Al-Quran juga seperti yang Ustaz sebutkan tadi, bahwa seseorang yang disesatkan itu nanti di neraka dia minta kepada Allah supaya orang yang menyesatkannya itu dilipat gandakan lagi azabnya. Nah, pertanyaan saya, apakah ayat yang pertama tadi, kemudian yang kedua tadi ini diterima atau dikabulkan Allah? Karena dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Atau ada dosa-dosa tertentu yang nanti akan digandakan azab. Demikian saja Ustaz. Iya, kita
terima kasih. Ya, yang pertama bahwa jika kita berbuat dosa, ya Allah mencatat satu dosa, tidak dilipat gandakan. Kalau kita berbuat baik, Allah melipat gandakan. Ini hadis Bu ya, bukan ayat, hadis kursi ya. Hadis kursi itu memang firman Allah, hampir sama seperti ayat. Cuman hadis kursi itu ayat firman Allah, redaksinya dari Nabi. Begini bunyi ayatnya. Jadi kalau Allah Taala, Allah Rasulullah apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Taala, Allah berfirman, idza arada abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha. Ya, fa in amilaha faktubuha bimithliha. Ya, fa in taraka min ajli faktubuha hasanatan. Artinya apa? Kata Allah kepada malaikat pencatat, raqibun atidun, idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan, jika hambaku berniat berbuat jahat, fala taktubuha, jangan kamu catat dulu, kata Allah kepada malaikat itu, pencatat itu, hatta ya'mala, hingga dia mengerjakannya. Ya, dah. Fa'ida amilaha, tetapi kemudian ketika dia mengamalkan niat jahat tersebut, faktubuha bimithliha, maka catatlah satu dosa saja sebagaimana perbuatan jahat itu. Fa'ida taraka min ajli, tetapi apabila ada orang berniat berbuat jahat terus kemudian enggak jadi karena takut kepada Allah, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Jadi betul Bu, berniat jahat tidak dicatat, berbuat jahat hanya dicatat satu dosa, tidak dilipat gandakan. Kemudian Allah melanjutkan, wa idza arada abdi ayya'mala hasanatan, jika hambaku berniat berbuat baik, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Berniat baik dicatat satu pahala. Ya. Fa'ida amilaha, apabila mengamalkan niat baik tersebut, faktubuha bi asri ila sab'ini ahbaqin. Jika apa tadi? Niat baik tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Betul memang. Berbuat jahat tidak dilipat gandakan dosanya. Berbuat baik dilipat gandakan pahalanya 10 hingga 700 kali lipat. Itu makanya sebenarnya Allah ingin kita masuk surga. Kalau ditimbang-timbang ya, tentunya kita pasti banyak pahala. Kenapa? Karena kalkulatornya perhitungannya seperti itu. Asal kita bisa menjaga jangan sampai menyekutukan Allah. Tapi kalau kita mati dalam menyekutukan Allah, walaupun dilipat gandakan, nanti lama akan dihapus kalau kita mati dalam kesyirikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Walaupun dilipat-lipat, kalau sudah dihapus sudah apa? Makanya kan sering sekali saya ungkapkan hadis ini. Inna rajula la ya'malu amalan min ahli jannah fima yudlu linnas wa huwa min ahli nar. Kata Nabi, ada seorang laki-laki, dia banyak sekali amalannya beramal dengan amalan penduduk surga, tapi kata Rasulullah wa huwa min ahli nar, sebenarnya dia penghuni neraka. Kenapa? Dia mati dalam kesyirikan. Sedangkan tadi adalah permintaan murid, ayat tadi ya, Al-Ahzab 6667, itu permintaan murid yang menyesal, yang marah pada gurunya yang menyesatkan, sehingga minta pada Allah, atihim dhifaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka, orang-orang yang menyesatkan kami, adab 2 kali lipat dibandingkan kami, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Gitu. Jadi begitu Bu ya, yang saya ketahui. Ada yang lain? Ustaz.
kepentingan. Ya. Di waktu di saat yang sama kita juga harus memenuhi panggilan Allah. Ya. Kemudian melihat hal itu penting, kita melakukan kepentingan itu dulu. Apa ini juga membuat ada Allah cemburu? Iya. Iya, saya paham. Bisa, ya. Artinya gini, ya. Kita ada pekerjaan penting, tiba-tiba Allah memanggil kita salat. Apakah kita lanjutkan pekerjaan yang penting ini? Apa kita meninggalkan pekerjaan yang penting ini kita salat? Kalau kita memilih melakukan pekerjaan penting ini, apakah Allah cemburu pada kita? Itu tentu tidak, ya. Karena para ulama mengatakan, ya, tentang hadis, ya, afdalul amal as-salatu ala awwali waqtiha. Apa namanya itu? Termasuk amalan yang utama adalah salat tepat pada waktunya. Itu apabila tidak ada mani penghalang. Jika penghalang itu betul-betul penting, Allah itu nggak akan cemburu. Contoh misalnya, ya, setelah tersedianya makanan, makan dulu, jangan pergi salat dulu. Nggak akan khusyuk kita teringat-teringat makanan. Makanya buka puasa disunahkan apa? Makan dulu baru azan. Demikian juga penting kali ini. Kalau kita tinggalkan akan kacau semuanya, nggak apa-apa. Makanya kenapa kemudian waktu salat itu Allah berikan ada tenggang rasanya. Cuman kalau misalnya nggak ada mani tadi, sengaja kita melalaikan salat, ya, para ulama juga mengatakan selagi masih di awal waktu, masih dalam waktunya, ya, asalkan bukan salat berjamaah, itu termasuk bukan sesuatu yang tercela. Kecuali salat jamaah, ya. Kalau salat jamaah itu sudah lain persoalannya. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku li qouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi